Dan kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja menuju ke match yang terakhir. Ini dia Erangel. Apakah ada pertemuan Pochinki atau tidak? Langsung kita lihat saja. Selamat menyaksikan. Yes, betul banget, seperti kita biasanya melihat pertama kali dari arah bagian flight path-nya ini mengambil ke arah bagian kiri, harusnya melintas di area bagian sekitaran quarry ataupun Gatka yang menuju ke arah bagian mansion kali nampaknya, dan ini mempermudah banget untuk tim-tim bisa turun, apalagi Bigetron bisa turun langsung juga ke arah bagian Pochinki apabila dia masih ingin kontes lagi ke arah tim DG. Dan kalau dunia games memang menghindari fight di awal, karena kalau kita lihat memang dua Erangel berturut-turut di Erangel terakhir di hari kemarin dan juga Erangel pertama di hari ini tidak maksimal pemain-pemain dunia games. Bisa saja mereka justru turun menuju ke arah Milta seperti prediksi dari Flow Wolfie, atau menuju ke arah farm karena tidak ada Void, dan juga farm harusnya ditinggalkan oleh Bigetron Red Alien. Saat ini terpantau di area atas dari Pochinki ada satu yang menuju ke tempat tersebut adalah Bigetron Red Aliens dan dunia games. Betul saja mereka menuju ke arah farm. Yes, betul, mereka tidak ingin commit fight lagi karena tim Bigetron, karena dari arah Bigetron udah berhasil dengan sukses mengambil alih, berarti kita bisa bilang mengambil alih daerah dari Pochinki. Ya, mendapatkan rumah baru kali ini Bigetron Red Aliens Pochinki mendapatkan penghuni baru, yang mana memang tadi sempat dibahas juga sejarahnya. Sempat ada Louvre, sempat ada Nara yang duel di Pochinki. Lalu kita melihat juga ada Dewa United yang mengambil Pochinki. Nero sempat ada di sana, Nero berganti menjadi dunia games mengambil Pochinki. Saat ini Bigetron Red Aliens lah yang memiliki Pochinki untuk sementara waktu karena masih bisa berubah-ubah lagi. Dan saat ini kita melihat juga ternyata sebelah kanan dari Erangel kita cukup padat tadi, Windy. Yes, betul, banyak banget tim-tim yang turun di arah bagian sebelah kanan. Dan kalau misalkan kita mention ke arah bagian kanan dari Erangel, itu dari kemarin pun juga sering poros circle ataupun ke arah bagian void itu mengambil ke arah bagian shelter, ke arah bagian kanan atas dari school. Dan juga banyak banget void yang terjadi juga. Tapi kita akan fokus juga ke arah angle dari tim Genesis Dogma yang juga masih cukup nyaman. Mereka masih looting tanpa adanya kontestan sama sekali yang untuk bisa ngekontes juga ke arah tim Genesis Dogma. Ya, terlihat saat ini Genesis Dogma Gates, pemain-pemain mereka baru saja mendapatkan winner chicken dinner dengan sangat baik sekali. Dan juga di match kali ini kita tidak melihat, tidak hanya Void yang tidak terlihat untuk saat ini, GPX juga tidak bermain, Zone tidak bermain, juga Aura tidak bermain untuk match terakhir di hari ini. Yes, betul, dan dari arah Mort juga udah mulai memisahkan dirinya ke arah bagian tempat. Kalau misalkan kita bermain klasik, ini adalah tempat recallan untuk kita nge-recall teman kita. Dan di arah bagian seberang itu biasanya diisi oleh tim DG, tapi kali ini diisi oleh tim lainnya yang mengambil area checkpoint dan dekatan juga sama tim RR Kiryu. Berpindah menuju ke arah yang berbeda. Gropol kali ini ada Jar Jar dengan sebuah kendaraan motor yang dia miliki. Juga menuju ke arah Lipovka, ada pemain-pemain dari Boom, Hexas dan juga Ken. Terpantau di sana Mansion diisi oleh Bosku, pemain rekrutan terbaru dari Boom yang sendirian saja dia berada di Mansion karena memang Mansion tidak terlalu banyak compoundnya untuk dijadikan tempat looting. Yes, betul, dan biasanya juga dari arah Boom mereka membagi splitnya juga ke arah bagian prison, bahkan bisa sampai juga ke arah bagian Lipovka. Dan kita melihat dari arah POV dari tim Bigetron Red Aliens yang sangat amat nyaman berada di arah bagian kota baru mereka, yaitu Pochinki. Ya, apakah ini menjadi sebuah strategi yang bisa mereka maksimalkan? Kan kita lihat saja karena tadi mereka bermain di Pochinki, mereka mendapatkan WWCD. Itu kalau bisa jadi back to back Erangel yang mereka dapatkan berarti sukses. Sebuah strategi baru yang mereka adaptasi di Pochinki. Tapi itu akan menjadi pertanyaan sampai nanti terjawab oleh waktu saat kita melihat di akhir dari match ini. Setuju, karena ini juga masih menit-menit awal, waktu masih baru berjalan menuju ke arah bagian 4 menit dan masih scram pertama juga. Dan di arah bagian scrappingan dari Bigetron diisi juga posisinya oleh tim DG. Mereka kayak bertukar gameplay satu sama lain, Saskoy. Ya, ini hanya bertukar saja, tapi lagi-lagi kalau ada tim yang bermain di Pochinki tadinya dunia game misalkan, dia main di Pochinki dengan strategi A. Saat dimainkan oleh tim lain, saat ini Bigetron Red Alien, strateginya pasti juga akan beda. Karena timnya beda, pemainnya juga beda. Betul, karena dari segi timing rotasi pun pasti harusnya berbeda juga sama waktu mereka looting di arah bagian Pochinki. Dan mereka kita bergeser juga ke arah bagian Rozok yang ditempatin juga oleh tim Bonavoid. Dan biasanya dari arah Bonavoid mengirimkan satu playernya untuk bisa mengintai juga ke arah bagian Bukit Rozok untuk melihat pergerakan dari arah tim RRQ. Saat ini belum ada sebuah fight yang terjadi, bahkan tidak ada open fire yang kita dengar dari semua tim.
kali ini masih terus mengkip peluru-pelurunya, belum ada yang dilontarkan, belum ada yang ditembakkan. Misery, pemain yang paling berharga untuk sementara waktu, dimiliki oleh Ion dengan eliminationnya yang cukup banyak. Yes betul, tapi ada lagi diskon yang cukup banyak yang bisa kita maksimalkan, yaitu dari arah Grab dengan diskon sampai dengan 50%. Dan ingat, kode promonya PMPLID Xgrab tanpa minimum pembelian, Sanskoy. Khusus untuk pengguna baru, langsung maksimalkan promo dari Grab ini. Yes betul banget, kapan lagi kita dapat promo 50%, dan kita akan fokus kembali ke dalam in-game. Dimana dari arah Genesis Dogma juga mereka udah mulai bergerak sedikit demi sedikit mengisi juga ke arah bagian Very Peer. Mereka bergerak lewat pesisir selatan, dan dari EVOS berarti mereka juga sudah mulai bergerak lagi masuk ke arah bagian circle selanjutnya. Sedang kita pantau kali ini EVOS Reborn. Lyzek sudah melakukan sebuah pergerakan dengan bagi. Tadi sedikit terlihat di Severny ada pemain-pemain dari tim Scarlet Gaming Reverse Blue. Scarlet Gaming ini merupakan tim yang cukup unik karena di minggu yang kemarin sebenarnya mereka sempat mencicipi winner-winner chicken dinner 2 kali bahkan, tapi mereka masih tertahan di peringkat 18 dan hanya mendapatkan 3 bonus poin saja. Menjadi sebuah kerugian tersendiri karena tim yang dapat WWCD lebih dari 1 tapi masih tertahan di bawah. Yes betul, tapi untungnya kali dari arah tim Scarlet juga mereka udah mulai step up gameplay mereka lagi. Tadi terakhir mereka ada di posisi yang ketiga, dimana posisi pertama itu Ion, posisi kedua dari arah tim Bigetron Red Alliance. Terlihat juga saat ini pergerakan yang tadi dibangun oleh pemain-pemain EVOS Reborn sudah mulai menemukan satu mangsanya, yaitu adalah Dunia Games. Dunia Games bermain di Erangel, tidak pernah tenang mereka. Di awal tadi bertemu dengan Bigetron Red Alliance di Erangel yang pertama, saat ini bertemu dengan EVOS Reborn, tapi sebuah pengusiran pastinya akan coba dilakukan oleh Rancid. Kalau kita lihat, Flyboy sudah tertangkap dan sulit untuk di-revive. Yes, fight compound to compound juga terjadi antara EVOS dan juga DG, di mana Rancid juga masih nge-hold angle-nya di arah bagian belakang, berusaha untuk memberikan backup-nya tentu, di mana dari Flyboy juga nampaknya sulit untuk dilakukan evakuasi untuk bisa di-revive karena dari arah EVOS juga sudah mulai mengelilingi area dari arah tim DG. Ini dia pastinya sesuatu yang baru kita lihat karena Dunia Games juga kali ini mengalami sebuah fight dengan tim yang jarang sekali mereka alami di awal-awal Erangel karena mereka berpindah. Akhirnya fight baru juga harus mereka alami, strategi baru harus mereka implementasikan. Miliano, proning sedang dia lakukan. KF datang, sudah terlihat tadi ada kepala dari seorang KF. Bangkit, Miliano melakukan tembakan demi tembakan, tapi KF menghukum Miliano dan tumbang ke arah tanah. Yes, 2 tumbang, misalkan 2 player aktif lagi dari arah tim DG, dan Rancid juga udah mulai terkuat posisinya, akan coba langsung dibuat lagi commit push nampaknya dari arah tim EVOS, di mana Rancid masih bermain begitu leluasa di arah bagian lantai 2, tapi nampaknya dari Microvolt lihat movement yang dibangun udah mulai semakin lebih berani lagi untuk bisa mendapatkan lagi knockdown-nya ke arah tim DG. Hanya tersisa 2 yang terakhir dari Dunia Games, coba untuk melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Lagi-lagi Microboy mendapatkan 1 pemain dari Dunia Game, menyisakan 1 yang terakhir berada di lantai 2. Yes betul, dan posisi nampaknya dari arah Rancid udah mulai terkepung, udah mulai terlihat juga, udah mulai ketahuan. Bahkan dari arah tim EVOS, Microvolt nampaknya menunggu backup juga dari arah tim EVOS lainnya, berusaha untuk mendapatkan last man standing dari arah tim DG kali ini. Terus diincar, terus dicari, inisiasi dengan sebuah granat utility mulai dimainkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Terlihat ada di area tangga, tembakan demi tembakan dilakukan. Microboy tumbang di sana. Rancid mungkin saja bisa melakukan sebuah confirm elimination, ternyata tidak. Dia turun ke bawah, namun jump shoot yang berhasil dilakukan oleh seorang Redface membuat Dunia Game dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Tapi ternyata Redface pun terkena tembakan oleh Flux dari tempat yang lain. Wow, BNW ternyata juga memantau fight yang terjadi antara EVOS dan juga DG. Sementara itu waktu dari arah EVOS dan juga Redface belum mampu sampai bisa di-end sehingga bisa memperkuat lagi line up dari arah tim EVOS, tapi BNW masih belum terdeteksi dari arah tembakan mereka, ternyata dari arah bagian luar high ground yang bisa melihat pergerakan dari arah seorang Redface tadi. Lyzek saat ini sedang melakukan perayaan atas pulangnya Dunia Games karena lootingan-lootingannya pasti juga segar dari pemain-pemain Dunia Games saat ini untuk setidaknya kembali mengisi peluru-peluru yang sudah mereka lontarkan tadi. Yes betul, dengan berpindahnya drop zone dari DG ke arah bagian farm, musuh yang mereka temukan juga berbeda lagi karena biasa dari arah EVOS di early-nya mereka fight ke tim Bigetron, karena dari arah DG menggantikan posisi dari Bigetron, DG lah yang harus fight kembali ke arah tim EVOS. Ya pastinya EVOS juga tadi cukup terheran-heran karena biasanya Bigetron kalau ngisi tempat ini cuma 1 atau 2 pemain. Tapi Betul. tadi ada 4 tiba-tiba 4 di area farm tersebut. Yes betul, dan kita fokus kembali ke arah rotasi dari arah tim Bonafide juga. Ada Tuyul dan juga Ucup yang udah mulai terlihat juga movementnya, tapi ada movement juga yang dibangun oleh seorang Resesi juga yang berusaha untuk mendekati juga movement dari arah tim lainnya. Bahkan Rosesi udah mulai terlihat out juga posnya dari arah seorang Ucup, bahkan Ucup turun dan itu udah proning shoot yang digagalkan, tapi trading juga terjadi dari arah
Onyx. Tuyul menjadi hero untuk sementara waktu karena dengan tadi Tuyul bisa mendapatkan satu pemain, Ucup hampir bisa di revive. Baru saya mau mengatakan ternyata Liquid melakukan steal elimination. Kali ini masuk menuju ke arah pemain-pemain Bigetron Red Alliance, tapi granat dilemparkan. Masih ada jarak di antara granat dan juga Tuyul. Bagi bisa digunakan oleh Tuyul. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Tuyul juga akan coba mundur sedikit, dimana dari arah Cleon yang semakin lebih agresif lagi untuk bisa memulangkan satu player. Tapi granat menggetarkan posisi dari seorang Cleon dan hampir tertumbangkan juga dengan granat dari arah seorang Tuyul. Mundur terlebih dahulu kali ini. Pemain-pemain Onyx tidak terlalu terburu-buru mereka untuk melakukan fight di tempat terbuka tersebut. Tuyul mundur, Cleon mundur, selesai sudah fight antara Bonafide dan juga Onyx. Tapi Nux ternyata dari tempat yang berbeda bisa mendapatkan satu knock menuju ke arah Jar-Jar. Wow, begitu banyak sisi dan juga begitu banyak titik yang nampaknya diamati dan juga diawasi pergerakannya oleh tim Bonafide. Dan ini dia dari Cita dan juga Nux nampaknya mengambil inisiasi untuk mereka reposition kembali untuk bisa mendapatkan area yang lebih enak, ataupun mereka akan coba disengage saja karena juga masih early. Tapi dari gerak-geriknya dari tim Bonafide, mereka ingin semakin lebih komit lagi ke arah tim Onyx. Ya, sedang melakukan flank nampaknya tadi Nux dan juga satu pemain Bonafide yang lainnya, tapi tersungkur di area air. Satu pemain dari Victim 365 itu adalah Gremory. Ya, di bagian posisi nampaknya dari arah Batman berhasil bisa memecahkan telur pertamanya untuk tim NFT untuk di game kita yang terakhir kali ini. Dan Void juga pasti masih terus akan terjadi karena masih ada 15 tim yang masih alive dengan total 57 player. Ya, match ini menjadi menarik karena tadi kalau kita pantau Alter Ego Limax juga akhirnya bisa turun dengan tenang di area SMB di drop zone season kemarin yang mereka harus relakan untuk season ini karena diambil oleh GPX, tapi GPX match ini tidak bermain. Yes, betul. Dan dengan mudahnya dari arah Alter Ego bisa mengisi kembali kekosongan yang mereka tinggalkan di arah bagian pulau SMB. Dan dari arah bagian Gatka kita melihat juga dari Bonafide, mereka juga sudah mulai touchdown diikuti di arah bagian belakangnya oleh tim Dewa United juga. Ya, saat ini ada dua pemain Bonafide yang terus-terusan menggunakan satu bagi tadi Ceta dan juga Nux. Dari tempat ini kita melihat dari drone view-nya ada Dewa United yang sementara waktu juga masih terus berusaha untuk bisa membuka keran elimination-nya, membuka keran poinnya. Karena Dewa United kalau kita lihat di hari ini cukup sulit keadaan mereka, cukup menjadi bulan-bulanan warga karena mereka terus-terusan digempur, bahkan tadi terus pulang di posisi belas-belasan. Yap, dan lihat Sanskui pemadatan terjadi di arah bagian center yang sudah mulai chaos juga, dan Circle malah bouncing juga ke arah bagian sebelah timur dari arah bagian Pochinki. Dan kita fokus kembali ke arah bagian EVOS, di mana tempat ini adalah tempat EVOS bisa meratakan seluruh player dari arah tim DG. Ada airdrop yang jatuh, yang turun di dekat dari pemain-pemain EVOS Reborn, mungkin saja sudah diambil, namun Satar mencoba untuk mendapatkan satu pemain dari Bonafide, satu King Kong yang terpisah dari kawanannya, sendirian saja turun dari baginya. Tembakan demi tembakan pasti akan coba dilakukan Bonafide. Nux masih bisa menghindari tembakan tersebut. Nux terus melakukan proning di sana, bahkan smoke sudah mulai di pop up oleh seorang Nux. Yes, betul. Dan bahkan nampaknya ada getaran juga yang menggetarkan posisi dari seorang Satar, tapi Nichil mendapatkan headshotnya ke arah seorang Nux. Tertumbang lagi player dari tim Bonafide yang hanya menyisakan dua player aktif lagi dari Cita dan juga Tuyul. Tapi seperti itu dari bagian kejauhan dari Luxi melihat angle karena Nux dan akan coba dikonfirm ke, tapi masih terhalang dengan ada obstacle yang bisa menyelimuti posisi dari arah seorang Nux. Nux pastinya berharap ada satu pemain yang dikirimkan untuk menyelamatkan dirinya. Ada tim rescue yang dikirimkan untuk menyelamatkan seorang Nux yang sedang tidak berdaya kali ini. Nux dengan tas Liverpoolnya tidak bisa melakukan banyak hal, hanya bisa menunggu bala bantuan menuju ke arah dirinya. Yes, betul. Dan rotasi dari arah Geek dan juga Bonafide juga kembali lagi dibangun untuk mereka bisa mendapatkan area yang lebih nyaman lagi dan juga checkpoint yang lebih komplit lagi. Tapi nampaknya ada yang lebih kompleks lagi dari arah Onyx dan juga Ion. Void terjadi lagi, tapi nampaknya Deadrock join the fight dari arah tim RRQ Ryu yang mengganggu fight antara Onyx dan juga Ion, Sanskui. Respon cepat ditujukan oleh Jobran kita menggagalkan sebuah kokangan granat karena dia sadar saat dia melakukan kokangan granat di tempat tersebut berbahaya, bisa ditembak dari tempat lain. Moshi Nagan yang coba dimaksimalkan oleh Liquid saat ini terus memantau ke arah fight yang sedang terjadi antara Onyx dan juga lawannya. Yes, dan belum banyak perubahan nampaknya dari arah tim Bigetron yang juga masih stay di arah bagian Pochinki, tapi terpantau sudah Voldemort akan mengambil area bagian belakang perbukitan untuk bisa membuka lagi angle lebih clean lagi ke arah bagian pertahanan dari tim Onyx. Dan nampaknya Zobrenki juga nggak banyak movement yang saat ini akan coba dibangun oleh tim Onyx, Sanskui. Hanya dua pemain Onyx yang berada di tempat ini karena Cleon masih terpisah cukup jauh, sulit untuk bisa memberikan bantuan
berada di compound yang berbeda. Cleon mencoba untuk di backup mungkin oleh Jobrenki, tapi hati-hati karena saat Cleon keluar dari compoundnya melakukan regroup, ada pemain-pemain dari tim lain tadi berada di atasnya, yaitu adalah RRQ Rio. Iya betul, dan kita fokus kembali ke arah bagian tim Dewa United dan juga mereka udah bergerak, bahkan pergerakan juga dibangun oleh Genesis Dogma. Booms yang mendapatkan headshotnya tadi ke arah satu player dari tim BNW, bahkan granat akan coba dimatangkan juga nampaknya oleh seorang Booms yang akan coba meledakkan juga player dari arah tim BNW. Kita masih ingat bagaimana tadi defensif dari BMW diporak-porandakan dengan push barbar yang ditujukan oleh Genesis Dogma. Mungkin saja itu akan terulang di match kali ini. Tembakan demi tembakan dilakukan oleh Booms namun gagal karena Flux lah yang memenangkan close combat di tempat tersebut. Ngacir satu UAZ yang digunakan oleh Nicil. Paman Nicil masih bisa menutup angle shoot dari Flux. Wow, malah Genesis Dogma yang terseok-seok dengan kedatangannya dari arah pressure dari tim BNW yang hanya menyisakan 2 player aktif lagi dari tim Genesis Dogma, dan BNW berhasil bisa menyelamatkan posisi mereka dan bahkan masih komplit dengan 4 player, Sanskuy. Gagal sebuah push barbar yang coba dilakukan oleh Genesis Dogma, mencoba mengulangi kesuksesan di match sebelumnya. Namun kali ini BMW nampaknya dia sudah belajar dari pengalaman, sudah belajar dari kesalahannya di match Miramar tadi. Liquid masih terus bertahan. Kali 6 Mosinagan dia gunakan. Jar-Jar terpantau ditembak. Tembakan pertama gagal. Tembakan selanjutnya menggunakan sebuah Scar L. Kali 6 digunakan dan 1 peluru masuk menuju ke arah Jobrenki. Yes, betul, last hit dari arah seorang Liquid berhasil bisa men-take seperempat HP dari arah seorang Jobrenki. Dan kali ini nampaknya dari arah Onyx juga semakin lebih berhati-hati lagi karena ada Bigetron yang menghadang, dan bahkan sudah mulai di zoom in lagi juga dari seorang Liquid berusaha untuk membuka lagi visionnya ke arah tim Onyx. Tapi kita bergeser juga Void antara Alter Ego dan juga Geek5. Katalis melakukan tembakan demi tembakan menyambut kedatangan Alter Ego Limax kali ini yang datang dari Pulau SMB, berada di rumah jamur yang pastinya sudah diketahui posisinya oleh seorang Katalis. Info masuk banyak sekali ke arah Geek5. Yes, betul, bahkan kita bisa lihat juga di arah bagian minimap ada 4 titik dengan 4 warna yang berbeda juga dari 4 tim yang berbeda. Bahkan dari arah Kopinli juga udah mulai terpredik posisinya dari arah seorang Katalis dengan menggunakan mini 14, bahkan dari Batman berhasil bisa mendapatkan satu knockdownnya ke arah tim V365. Flux, oh no, Ponbit menjadi target utama nampaknya dari arah seorang Flux. Lagi-lagi BNW menjadi pengganggu saat sedang terjadi fight. BNW ada di sana untuk menjadi third party. Namun close combat melibatkan antara Victim 365 dan juga NFT. Satu tumbang kembali Hades dengan M249 yang menjadi pembeda di match kali ini. Yes, betul, dan bahkan dari arah Hades juga berusaha untuk buying time untuk bisa nge-revive mereka satu timnya karena dari Hades langsung tadi, tapi granat, hati-hati Hades bisa tertumbangkan juga dengan granat yang ternyata masih belum begitu matang yang dilontarkan dari arah tim NFT. Saling bertukar granat, bahkan dibakar sudah posisi dari arah tim Victim 365, Sanskuy. Terus mengkokang banyak sekali utility, granat terus dilemparkan, belum ada yang berhasil. Akhirnya Hades melakukan sebuah revive, namun saat ada revive drone datang melakukan sebuah confirm elimination membuat Hades tersisa seorang diri saja di tempat itu. Yes, masih menahan di arah bagian bibir mereka, bahkan dari arah Flippy juga begitu leluasannya bermain di arah bagian luar, tapi granat dari Redfast yang merupakan satu player dari arah tim NFT. Ada trap grenade yang ternyata di setup oleh tim EVOS. Kita melihat EVOS dari arah belakang Hades join the fight menuju ke tempat ini, mencoba peruntungannya melemparkan granat demi granat. Namun justru membantu Hades untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari NFT. Datang kembali kali ini pastinya pemain NFT. Hades terkena splash damage dari granatnya. Melemparkan lagi banyak sekali granat yang ada di tas dari Hades. Kayaknya tas Hades gak ada pelurunya, granat semua. Yes, betul, dan bahkan nampaknya dari arah Hades juga udah mulai terkepung karena di arah bagian backline cukup low HP dibuatnya oleh tim EVOS. Dan nampaknya dari arah Boom juga sudah mulai memadati juga di area sekitaran tim RRQ. Terlihat saat ini Boom dikelilingi oleh banyak sekali naga-naga. RRQ Ryu datang ke pertahanan mereka, namun ternyata Hades lah yang mendapatkan, Hexas maksud saya, mendapatkan satu pemain dari RRQ. Karena tadi tradingnya cepat sekali terjadi. Datang kembali Mort menggunakan sebuah kendaraan, mundur nampaknya pemain-pemain dari RRQ. Sulit untuk mereka bisa bertahan di tempat ini. Yes, betul, bahkan lihat dari arah HP seorang RPK juga udah tertag cukup low karena gempuran dari arah tim RRQ Ryu. Dan 2 player lagi tersisa, bahkan Airfast berusaha untuk memaksimalkan momentum dan melakukan timing yang tepat dari arah tim EVOS. Walaupun takedown trading juga terjadi, tapi nampaknya masih last man standing yang tersisa dari arah tim RRQ Ryu. Mort hanya sedikit saja HP yang dia miliki dan akhirnya dipulangkan seluruhnya dengan sebuah granat matang dari Microvox. Wow, Evo sudah mulai mengaung nampaknya di game kita yang terakhir, dan ini dia saatnya dari Bigetron untuk mereka bisa make a move, untuk mereka bisa masuk lagi ke arah bagian circle. Tapi lihat di arah bagian luar dari arah Ion juga bisa menjegal posisi dari arah tim Bigetron Red Alien, sama halnya dengan Alter Una yang mekat rotasi juga dari arah tim Geek5. Saat ini yang kita lihat adalah perjuangan dari
dari Paman Nicil untuk menahan dua pemain dari Geek Fam yang terus memberikan pressure ke arah dirinya. Pedongs juga ditangkap oleh pemain-pemain dari Bigetron, bahkan menjadi confirm elimination untuk Liquid. Wow, rumah jamur menjadi tempat persembunyian untuk 3 player sekaligus dari arah tim Bigetron Red Aliens. Tapi ada YOLO move juga yang dibangun oleh tim Geek Fam melewati penjagaan dari arah tim Alter Ego yang masih bisa meloloskan dirinya. Bahkan tidak tertangkap juga dari player tim Alter Ego. Ardri pun menyusul di arah bagian belakang dari pertahanan dari tim Geek Fam. Alter Ego Limax mau nggak mau mereka harus mendobrak pertahanan dari BNW. Mau nggak mau mereka harus terus berlari untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Tidak hanya Alter Ego Limax yang sedang berjuang, pemain-pemain dari Genesis Dogma Geek juga saat ini sedang dalam gempuran karena Geek Fam terus menggatekeep mereka agar tidak bisa masuk ke dalam circle. Iya betul, dan bahkan sudah difortikan juga vehicle yang dimiliki oleh tim Geek Fam untuk bisa memperkuat lagi barrier yang mereka miliki. Dan bahkan dari Genesis Dogma akan coba ditargetkan nampaknya oleh ketiga player dari arah tim Geek Fam. Kato pun akan menjadi frontliner, nampaknya berusaha untuk mendapatkan cutting and rotation, tapi nampaknya Satar berhasil bisa touchdown bahkan turun di arah bagian lower ground ya Sasuke. Lepas dari penjagaan, Satar menyelinap di daerah pertahanan dari Geek Fam. Nicil kali ini melakukan tembakan demi tembakan, tapi banyak peluru menuju ke arah dirinya. Tidak bisa bertahan karena sakit sekali menahan banyak gempuran menuju ke arah seorang Paman Nicil. Yes betul, tidak hanya Geek, ternyata Arthur Igor juga melihat angle-nya ke arah tim Genesis Dogma yang juga tidak bisa bertahan dan puas. Di posisi yang ke-10 tembakan gempuran juga harus dirasakan oleh tim Alter Ego, di mana dari Flux juga berhasil bisa mengeliminasi satu persatu player dari arah tim Alter Ego. Fight di area garis circle ternyata banyak melibatkan tim-tim ini. Alter Ego Limax dengan seorang Poundbeat yang masih bertahan, namun ternyata tidak. Luxila yang mendapatkan pemain terakhir dari Alter Ego Limax dengan sebuah proning shoot. Wow, 8 tim tersisa dengan 23 player yang masih alive. Dan nampaknya kita bergeser lagi ke arah tim Owen, di mana dari arah seorang Cleon juga masih berusaha untuk melihat angle-nya ke arah tim EVOS. Suksi bersiap dia pastinya di area rumah jamur proning yang sudah dia lakukan, mencoba membangun awareness menuju ke arah bukit karena memang ada pemain-pemain dari EVOS di sana, tapi Katalis ditangkap oleh seorang Yuhai Boy OP. Wow, begitu luas jangkauan mata dari arah seorang Yuhai yang melihat juga pergerakan dari arah seorang Katalis dari arah tim Geek Fam, dan tapping fire berusaha untuk mengeliminasi. Bahkan nampaknya dari arah player tim Geek Fam lainnya berusaha untuk melakukan penyelamatan, yaitu dari arah seorang Kato. Tim rescue dikirimkan bernama Kato untuk bisa melakukan revive, namun gagal karena gempurannya terus melewati celah-celah dari mobil tersebut, dan akhirnya Kato pun menjadi korban selanjutnya. Kali ini tapping yang sangat mematikan dari Yuhai. Wow, korban demi korban juga nampaknya berjatuhan karena dibuat kelimpungan oleh tim Bigetron Red Aliens, terutama dari arah seorang Yuhai. Dan ini dia pergerakan akan coba dibangun lagi dengan dipimpin oleh satu player dari arah seorang Luxi, tapi Luxi nampaknya tertag juga low HP, bahkan terknockdown juga dari arah seorang Jarjar yang mendapatkan angle yang lebih clean lagi ke arah tim Bigetron. Fajar terus memberikan sebuah gempuran, kali ini granat ada di tangan kanan dari seorang Jarjar, akan dilemparkan sesaat lagi. Sudah sangat matang sekali Yuhai ada di tempat tersebut. Yuhai ternyata terlalu matang sehingga tidak ada damage yang masuk ke arah Yuhai, tapi sedang melakukan rebahan di sana. Akhirnya didapatkan oleh Jarjar. Yes betul, dan Bigetron juga puas di posisi yang ke-7 dengan 6 tim tersisa. Kali ini dapat pakai dari arah Onyx semakin kokoh lagi dengan posisi yang mereka miliki. Bahkan dari arah Ion juga mereka masih ada 3 player yang bisa memperkuat lagi line up dari arah tim Ion. Fajar mempop up smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari belakang karena dia tahu itu adalah off angle yang harus dia jaga. Namun Zai kali ini mendapatkan satu knock penting untuk membuka space, baru saja mendapatkan knock, tapi dihukum kembali oleh Jarjar. Banyak yang terfajar-fajar di match ini. Yes betul, 3 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh seorang Jarjar, dan bahkan 5 poin eliminasi sudah dibekukan oleh tim Onyx. Dan Kima yang juga terkepung, terknockdown di area yang benar-benar open karena gangguan dari arah 3 player tim EVOS. Bahkan ada nades juga, bahkan Molotov dan juga semua utility coba dimainkan oleh tim EVOS. Mikrofon juga nampaknya berusaha untuk membutuhkan visionnya, bahkan akan ada bunny hop untuk membuka vision lebih luas lagi ke arah bagian lower gun dari arah tim BNW. Terus bergerak pastinya pemain-pemain dari EVOS Reborn terus membangun awareness mereka. Granat disiapkan oleh KF. Namun saat KF mencoba melemparkan granat, pemain-pemain BNW sudah bergerak terlebih dahulu menuju tempat yang berbeda. Wow, dan juga tadi ada tapping gitu tajam dari seorang Genpos yang melihat juga pergerakan di arah bagian depan, di mana berusaha untuk mendapatkan lagi kalkulasi yang lebih on point lagi ke arah tim BNW. Tapi hati-hati, granat dikokang dengan matang dari seorang Cleon walaupun masih miss granat yang dilontarkan dari arah tim Ion.
Terus diincar, terus dicari pastinya. Jar Jar saat ini bersiap dengan satu granat di tangan kanannya. Kembali mencoba untuk melemparkan menuju ke arah pemain-pemain Ion. Ada splash damage yang masuk menuju dua pemain dari Ion. Yang mana saat ini terus bergerak Ion tidak bisa diam karena mereka ingin mendapatkan momentum. Namun justru Fajar lagi-lagi Jar Jar membuat Ion satu pemainnya harus tersungkur ke arah tanah. Yes, betul, sama halnya dengan Microvok yang juga membuat satu player dari arah tim BNW tersungkur juga ke bagian tanah, bahkan dari arah seorang Crayon menculik poin eliminasi seharusnya dimiliki oleh tim Evo. Still kill juga terjadi nampaknya dari arah bagian bawah dari arah tim Onyx, Sanskoy. Onyx menyisakan 2, BNW menyisakan 1. Yang terakhir itu adalah barrier sedang diincar oleh 2 pemain EVOS sekaligus. Tapi EVOS juga harus bertahan karena ada gempuran dari area bawah. Akhirnya barrier didapatkan oleh Microvok. Yes, gugur sudah player terakhir dari arah tim BNW yang hanya memisahkan 3 tim lagi dengan total 8 player masih live. Dan dari arah Ion EVOS, mereka memiliki kuantitas player yang paling banyak dibandingkan tim Onyx. Masih terus diincar, masih terus dicari pastinya kali ini. Elimination demi elimination untuk menambah pundi-pundi poin. Ion juga sedang berupaya untuk keluar dari cekungannya. Tapi EVOS terus mengganggu. EVOS menjadi tim yang paling berisik di match kali ini karena semuanya ditembak oleh mereka. Yes, betul. Bahkan lihat ada rotasi yang beriringan juga antara Clown dan Jar Jar. Dan Fajar udah mulai turun, bahkan tertangkap sudah. Bahkan ada trading juga terjadi antara 3 angle yang berbeda. 3-way showdown terjadi di late game. Bahkan Onyx tereliminasi juga di posisi yang ketiga. Bahkan begitu terbuka posisi Rocky ter-take down dari arah angle seorang Microvok. Microboy kembali melakukan sebuah confirm elimination. Red Face juga saat ini terus berjuang untuk turun bukit mereka. Genfos menyambut kedatangan pemain-pemain EVOS. 1 didapatkan. Akankah bisa untuk melakukan clutch? Karena 2 saat ini datang dan tidak bisa karena Ion dipulangkan oleh seorang KF. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS Reborn. Yes, betul. Nampaknya dari game yang terakhir berhasil diakuisisi oleh tim EVOS. Bahkan KF lihat sumbangan 8 poin eliminasi diberikan oleh KF seorang diri, Sanskoy. Sangat luar biasa sekali kalau kata orang-orang kemagetan beli ketan.